Jika untuk merekrut karyawan untuk bekerja di perusahaan kita atau di sebuah perusahaan, memerlukan wawancara yang bertahap, wawancara 1, wawancara 2 dan seterusnya, karena tidak mudah untuk mencari orang yang dapat kita anggap mampu berkontribusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hidup kita. Jika untuk mendapatkan sebuah beasiswa pun butuh diwawancara, atau untuk banyak kegiatan investasi, kerjasama bisnis butuh pembicaraan panjang soal ini, apatah lagi untuk bekerja sama dalam hidup berumah tangga. Inilah pentingnya melakukan scanning calon pasangan kepada Anda yang belum menikah, kepada calon pasangan Anda, dan kalau kita sebagai orang tua melakukannya kepada calon menantu kita. Ini yang kita bahas di video kita kali ini, soal bagaimana ikhtiar kita untuk melakukan scanning calon pasangan. Ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ada di Tanjung Karang, kota Bandar Lampung. Di belakang saya ada pemandangan teluk. Gedung warna kuning itu kantor gubernur ya. Sementara di sana terlihat kapal-kapal di dekat pelabuhan Panjang. Ini masih jauh ya dari Bekahuni ya, kota Tanjung Karang. Kira-kira 1 atau 2 jam. Berapa Teteh dari Tanjung Karang ke sini? Berapa? 1-2 jam. Iya, sekitar 1-2 jam. Oke, kita kembali ke tema kita tentang melakukan scanning calon pasangan. Ketika Anda mau menikah, penting kita mencocokkan apa-apa saja, atau bukan mencocokkan sebetulnya. Penting untuk melakukan pemetaan ya kepada calon pasangan Anda, atau Anda setidaknya memahami bagaimana calon pasangan Anda berikhtiar seperti itu. Kalau kita sebagai orang tua ya calon menantu kita. Scanning ini penting dilakukan supaya Anda tidak terkaget-kaget apa yang akan terjadi dengan perilaku pasangan Anda. Ini bukan masalah memprediksi perilaku seseorang di masa depan, bukan, atau apalagi melakukan perdukunan gitu ya, bukan. Ini untuk menyiapkan mental Anda supaya Anda tidak kaget ya, karena manusia punya pattern atau pola-pola atau punya kecenderungan gitu ya. Bagaimana mereka berperilaku sebetulnya dipengaruhi banyak sekali oleh perlakuan-perlakuan yang mereka terima di masa lalu. Nah, karena banyak sekali selama saya 15 tahun lebih menekuni bidang pengasuhan ini, teman-teman, terutama perempuan yang sering jadi korban soal ini. Misalnya mereka sering mengatakan, "Abah, gimana caranya membuat suami saya terlibat ngurus anak? Suami saya tuh cuek dengan anak." Ada juga memang beberapa bapak-bapak, meskipun tidak sebanyak perempuan, yang mengatakan bahwa istrinya itu kok kayak kekanak-kanakan gitu. Dia kan sekarang sudah jadi a woman, not a girl, tapi dia kelakuannya kayak masih kekanak-kanakan. Nah, banyak sekali orang yang sudah menikah mengeluh soal pasangannya, tentang perilaku pasangannya begitu. Lalu saya sering tanya balik,
Bapak Ibu sebelum menikah diwawancara nggak calon pasangan Anda? Soal misalnya bagaimana peran laki-laki dalam mendidik anak. Ketika nanti punya anak, sejauh mana keterlibatan dia, pendapat dia soal peran laki-laki dalam soal anak. Ditanya nggak sebelum menikah? Ya, scanning ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memverifikasi, yang ingin tahu apa saja yang pendapat dia, apa pandangan dia soal nanti ketika menjalankan rumah tangga. Ada setidaknya 4-5 pertanyaan wajib yang harus diajukan kepada calon pasangan dan atau calon menantu kita ya. Dan ini nanti kita bahas di video lain. Tapi kali ini saya ingin membahas soal pentingnya melakukan scanning. Setelah agama dan akhlak, kita pernah dengarkan bahwa seseorang itu dipilih salah satunya, ini yang jarang dibahas. Ya, kan ada agama akhlaknya karena rupanya, karena hartanya, karena nasabnya. Urutannya boleh setelah agama dan akhlak boleh yang menurut saya nomor 2 yang lebih penting adalah ya nasab. Jadi agama, akhlak, nasab gitu ya. Terus mungkin rupa, terus harta gitu. Yang jarang diperhatikan ini nomor 2. Kalau rupa orang sudah tahu lah rupa yang seperti apa, relatif sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Kalau harta menurut saya tidak terlalu signifikan, tapi tetap menjadi penting karena misalnya kalau levelnya terlalu beda jauh nanti bisa shock, bisa gapnya terlalu besar. Apalagi misalnya yang kemudian si perempuan yang agak high level, yang laki-laki yang low level ya, buat suami istrinya itu nggak masalah, tapi gap antara dua keluarga ini yang membuat seringkali menjadi bermasalah gitu. Nah yang ingin saya bahas adalah soal nasab ini. Soal nasab ini yang kedua. Yang pertama soal agama dan akhlak. Ya, soal agama dan akhlak. Ya, agama dan akhlak itu tolong jangan dilihat dari atribut atau atribusi yang terjadi pada dia. Misalnya pakai peci, rajin pakai baju koko, rajin ibadah misalnya, itu tidak cukup hanya itu. Ya, akhlaknya sebetulnya ketinggian agama dan akhlak ini sangat berkorelasi ya. Ketinggian agama seseorang, level ketinggian agama seseorang menurut saya bukan dari sekedar seberapa dia rajin sholat atau ibadah wajib atau ibadah sunat, bukan itu. Tetapi inti dari ibadah sesungguhnya adalah harusnya berdampak pada perilaku dia. Secara sederhana, ketinggian agama seseorang itu seharusnya dilihat dari bagaimana dia berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitarnya, bagaimana perilaku dia, akhlak dia pada orang-orang terdekatnya, pada orang tuanya, pada tetangganya, pada temannya. Itulah ketinggian akhlak, ketinggian agama seseorang menurut saya, bukan dari seberapa tinggi pengetahuan agama dia, seberapa tinggi level wawasan keberagaman dia, tetapi seberapa banyak dia bermanfaat, berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Jika tetangganya merasakan gembira keberadaannya, jika orang tuanya, adik kakaknya merasakan bahagia memiliki kakak atau adik seperti ini, orang seperti ini, jika orang tuanya merasa bersyukur, merasa bahagia, merasa bangga dengan anaknya seperti ini, di perilakunya gitu ya, bukan hanya prestasinya, maka ini boleh jadi dia memiliki ketinggian agama dan akhlak yang positif. Nah, yang kedua ini yang jarang dibahas, soal nasab. Yang pertama mungkin sudah banyak dibahas di tempat lain, tapi saya ingin sedikit membahas tadi ya, yang pertama sudah ya. Sekarang yang kedua, soal nasab. Nah, nasab pada dasarnya adalah pengasuhan. Nasab pada dasarnya adalah perspektif bagaimana cara dia dibesarkan. Nasab berarti bukan apakah dia turunan sultan, darah biru, darah kuning, bukan itu nasab. Nasab itu sebetulnya adalah bagaimana cara dia dibesarkan akan menentukan bagaimana cara dia membesarkan keluarganya. Karena sebagian besar perilaku kita ini sebenarnya dibentuk oleh alam bawah sadar. Ketika kita mengatakan saya itu kalau lagi emosian
suka kadang-kadang membentak anak. Tapi kalau sadar sih saya tahu itu salah, ya. Nggak sadar ya. Nah, itu namanya alam bawah sadar, ya. Alam bawah sadar itu akan muncul ketika dalam keadaan terdesak, gitu ya. Coba kalau nggak percaya ucapan saya, silahkan Anda bayangkan di depan Anda ada kertas kosong, ya. Saya hitung 10 detik. Tolong Anda berhenti, Anda siapkan pulpen, ya. Bayangkan Anda kertas kosong, terus Anda siapkan pulpen. Saya hitung 10 detik. Saya minta Anda menggambar sesuatu, ya. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman, gambar pemandangan. Mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, berhenti. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya keliling 33 provinsi sampai hari ini Januari, ya, tahun ini. Puluhan ribu orang tua di Indonesia yang mengikuti kelas-kelas kajian saya, mereka 95, sekitar 95% ketika saya minta gambar pemandangan, gambar apa yang paling banyak? Gunung 2, ya. Ada jalannya, kalau waktunya lebih banyak lagi, ada mataharinya berbulu, ada awannya, ya kan, ada rumahnya, dan seterusnya. Kenapa melakukannya? Karena ketika kita terdesak, kita cenderung akan mengambil informasi yang tersimpan lama di dalam otak yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, ya. Kalau kita punya banyak waktu, mungkin kita akan menggambar gedung, menggambar pantai, menggambar bandara. Kan saya bilang gambar pemandangan, ya. Apakah bandara pemandangan? Semua yang dipandang pada dasarnya adalah pemandangan. Saya tidak mengatakan pemandangan alam, ya kan, ya. Jadi itu yang akan terjadi dengan seseorang. Kalau mau pengen tahu karakter asli seseorang, lihat dia pada saat krisis, lihat dia pada saat terdesak, lihat dia pada saat kemudian tertekan dengan sebuah masalah. Jadi itu akan muncul karakter aslinya, ya. Itu akan kalau pada saat tenang mungkin perilakunya pencitraan, tertutup dengan atribut pakaiannya dan jabatannya, tetapi pada saat terdesak itulah perilaku asli dia, gitu. Nah, contoh sederhana gini, jika seseorang ini sering dipukulin sama bapak ibunya di masa kecil, maka ketika terdesak dia punya peluang untuk melakukan kekerasan lagi nanti pada istri dan anaknya. Jadi seseorang melakukan kekerasan rumah tangga itu tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, teman-teman. Tidak kemudian datang begitu saja, tidak, ya. Itu dibentuk oleh pelakuan masa lalu. Jika seseorang ini dibesarkan dengan kekerasan, maka dia punya peluang untuk melakukan kekerasan itu lagi pada keluarganya nanti ketika terdesak, ya. Tentu kalau dia banyak belajar, dia bisa berubah. Masa lalu buruk kita yang serendah-rendahnya sangat bisa berubah. Perilaku kita sangat bisa berubah. Sarannya satu, mau belajar enggak? Karena untuk merubah perilaku kita harus merubah pikiran atau merubah mindset. Ya, untuk merubah mindset kita harus banyak belajar. Jadi buat teman-teman yang memiliki masa lalu yang tidak mudah, dibesarkan dengan cara yang negatif, itu sangat bisa berubah. Tapi belajarnya harus lebih banyak daripada orang-orang yang dibesarkan secara positif, ya. Cuman masalahnya mau belajar enggak, gitu loh, ya. Nah, inilah pentingnya nasab. Jadi jika seorang laki-laki misalnya jarang ngobrol sama ayahnya, tidak dekat dengan ibunya, ya, maka jangan salahkan dia nanti ketika dia jadi ayah, jadi suami, dia bisa jadi menjadi ayah dan suami yang juga kaku, garing, kering untuk keluarganya, ya. Nah, periksalah calon pasangan Anda sebelum menikah, sebelum menyesal. Jika seorang perempuan misalnya nggak pernah diajarkan masak, karena dalam perspektif budaya Indonesia perempuan seringkali diatribusi sebagai yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, gitu kan. Kecuali Anda tidak berharap itu, maka ya nggak penting mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam dibiasakan nggak untuk menyiapkan makanan atau membantu ibunya untuk menyiapkan makanan sejak usia tertentu.
Jika tidak, jangan tuntut dia nanti setelah menikah kita kemudian memiliki ekspektasi dia itu pandai masak, pandai menyiapkan makanan gitu. Ya, ditanyalah hal-hal ini supaya siap kita ya. Jadi scanning itu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada calon pasangan. Ya, supaya Anda nanti tidak kaget apa yang terjadi, supaya Anda tidak kecewa berlebihan, supaya ekspektasinya tidak terlalu tinggi sama pasangan Anda gitu. Ya. Supaya kita paham sebagai orang tua nanti menantu kita itu perilakunya, kecenderungannya, patternnya bakal kayak gimana gitu. Ya, saya sebagai laki-laki misalnya memiliki 3 orang anak perempuan. Anda yang menyimak video ini misalnya sebagai seorang ayah memiliki anak perempuan. Anda misalnya seumur hidup sampai umur 25 tahun tidak pernah memukul anak Anda, tidak pernah membentak anak Anda, tidak pernah memaki anak-anak Anda dengan sebutan anjing, ya, blow on, bengak, buyan, bungul, bahasa daerah itu ya, tolol, sia gitu kan. Tapi misalnya kita menikahkan anak perempuan dengan kita nggak tahu nasabnya anak laki-laki ini, menantu kita yang laki-laki gitu ya, yang kita mungkin terpesona dengan gara-gara pekerjaan dia, PNS-nya dia, pegawai BUMN-nya dia gitu. Kita merasa ada jaminan pendapatan untuk anak perempuan kita gitu, meskipun saya tidak setuju bahwa anak perempuan hanya menggantungkan sama suami kan gitu ya. Ya misalnya Anda punya perspektif bahwa anak perempuan ya silahkan nanti sama suaminya gitu kan, untuk menggantungkan nafkahnya. Mungkin sebagian Anda terpesona dengan penghasilan atau gaji si laki-laki ini, tetapi maukah Anda misalnya akhirnya anak perempuan kita ini gara-gara kesalahan kecil misalnya membuat nasi goreng tapi keasinan, lalu dia ada banyak masalah di kantor, lalu anak perempuan kita dimaki-maki, dilempar bola biliar ya kan, dipukul, ditendang, dicekek, makin memuncak, makin terakumulasi dan seterusnya. Apa yang kita rasakan? Anak perempuan kita yang tidak pernah kita pukul, tidak pernah kita maki-maki, lalu menikah dengan laki-laki yang kita nggak tahu nasabnya, sakit hati rasanya gitu. Ingat ya, yang saya sarankan adalah melakukan scanning calon pasangan, bukan screening. Oke, scanning juga bisa jadi bahan atau jadi modal untuk screening atau menyeleksi ya, tetapi scanning ini adalah untuk hanya sekedar menyiapkan mental kita supaya kemudian kita tidak kecewa berlebihan kepada calon menantu atau calon pasangan Anda gitu kan, kalau Anda mau menikah ya. Siap nggak nanti dengan hal yang seperti ini misalnya gitu loh. Jika laki-laki ini dibesarkan dengan orang tua yang tidak terlibat dalam pendidikan anak ayahnya misalnya, maka jangan salahkan dia, kemudian dia memiliki perspektif pandangan bahwa tugas mendidik anak tugas perempuan, maka dia hanya akan menyerahkan sama istrinya. Maka Anda jangan kecewa nanti kalau seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebaiknya diajukan kepada calon pasangan atau calon menantu dalam rangka scanning calon pasangan ini, mudah-mudahan saya bahas di waktu yang lain. Jadi intinya adalah lakukan scanning calon pasangan ya, untuk menjadi bahan modal screening ya. Scanning ini bukan untuk melakukan judging atau penghakiman orang, tapi scanning itu hanya untuk mengetahui dan suruh saja cerita, tidak harus ngomong kamu salah, enggak, suruh aja cerita dia ya tentang bagaimana cara dia dibesarkan atau nasab dia. Nanti di waktu yang lain pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan, mudah-mudahan Allah lapangkan jalan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.